Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak video ini, kali ini kita akan lanjut ke bahasan operasi bilangan bulat yang ini masuk ke level 7 ya, atau kelas 7 di SMP berarti ya. Jadi sebenarnya kenapa materi ini ada di kelas 7 meskipun dulu di SD-nya juga ada sih ya. Karena ini memang jadi bahasan yang jadi basic banget gitu untuk materi selanjutnya, terutama di jenjang berikutnya di kelas 7 kah, atau kelas 8, kelas 9 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini terhambat udah jelas gitu ya, materinya ke depan bakal makin susah gitu ya, karena harus menguasai terlebih dahulu sebenarnya untuk bisa memudahkan kalian bisa paham materi lanjutan, terutama di aljabar gitu ya. Kita langsung aja ke operasi bilangan bulat yang tentu kita bahas ini ada dua ya yang jadi topik utamanya, yaitu penjumlahan pengurangan bilangan bulat, terus kemudian pembagian bilangan bulat. Basicnya 1 dan 2 lah ya. Kita masuk dulu ke penjumlahan pengurangan gitu. Jadi Paugi di sini bahas dulu terkait dengan bilangan dan nomor gitu ya. Jadi kalau misalkan angka atau biasa dengan disebut juga nomor itu adalah suatu lambang dari bilangan sebenarnya gitu ya. Bedanya dengan bilangan itu, kalau misalkan bilangan kan itu bisa dioperasikan gitu ya. Operasi kali, bagi, tambah dan seterusnya gitu. Sementara kalau nomor itu nggak bisa. Contohnya kalau misalkan kita punya nomor handphone gitu ya, 0823 misalkan dan seterusnya gitu ya, kemudian dipangkatkan, nggak ada ya, ada istilah nomor handphone dipangkatkan atau misalkan dikalikan, dioperasi, ditambahkan, ngapain gitu ya, karena nggak ada makanya, karena nomor itu atau angka tersebut digunakan untuk ya hanya untuk identitas sebenarnya gitu ya, atau misalkan untuk pelabelan gitu, suatu objek atau apapun itu gitu ya, sehingga tidak bisa dioperasikan. Dan kebanyakan tentu di matematika yang dibahas adalah bilangan, makanya di sini bukan angka bulat atau nomor bulat, kita sebutnya di bab ini itu bilangan bulat, karena bilangan itu bisa untuk dioperasikan gitu ya, bisa dioperasi penjumlahan, pengurangan gitu ya, perkalian dan seterusnya. Mungkin ada pangkat atau akar gitu ya, itu juga masuk. Terus bilangan biasanya dikelompokkan atau terdiri dari himpunan bilangan asli dulu. Ini materinya kalian atau kenalnya mungkin di SD ini ya, atau misalkan di TK juga pernah diajarin gitu ya, atau bahkan belum sekolah pun pernah dikasih tahu sama orang tua kita bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Itu bilangan-bilangan asli, dimulainya dari angka atau bilangan 1 gitu ya. Terus bilangan cacah, kalian udah mulai kenal yang namanya 0 gitu ya, bukan kosong ya. Kalau kosong itu kata sifat, jadi tidak ada apa-apa. Kalau 0 itu suatu bilangan gitu ya, bilangan yang bukan positif atau negatif. Ini udah masuk sedikit menyinggung ke bilangan bulat gitu ya. Dan bilangan bulat tersendiri gitu ya, itu ada lagi bilangan sebelum angka 0 yang lebih kecil tentu nilainya gitu ya dari angka 0, yaitu nih yang kalau bikin garis bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 tadi ya di garis bilangan. Terus kemudian di bilangan cacah gitu ya, kalian kenalkan angka 0 gitu ya sebelum angka 1. Jadi di sini prinsip garis bilangan itu, jadi semakin ke kanan nilainya itu semakin besar atau semakin tinggi gitu ya nilainya. Jadi angka atau bilangan 2 itu lebih besar dari 1 ya, karena nilainya maksudnya, karena dia posisinya di sebelah kanan gitu ya. 1 itu sebelah kiri bilangan 2. Terus gitu ya, semakin kanan semakin meningkat gitu nilai bilangannya atau membesar nilai bilangannya. Kalau semakin ke kiri kebalikannya gitu ya, jadi semakin kecil. Ini masuk ke konsep garis bilangan bulat gitu ya. Jadi sebelum angka 0 ini atau bilangan 0 ini tuh ada bilangan yang lainnya yang lebih kecil dari dia, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya gitu ya, sampai tak hingga gitu ya, sampai tak hingga bilangannya. Makin ke kanan makin tinggi gitu ya nilainya. Nah, kita masuklah ke operasi yang sederhananya gitu ya, itu konsep bilangan bulatnya terlebih dahulu gitu ya.
Jadi coba perhatikan beberapa kasus berikut nih. Pogi sajiin ada 3 buah kasus dulu. Pertama, operasi penjumlahan ya yang mungkin kalian udah tahu lah ya, atau bisa lah. 15 tambah 12 gitu ya. Kalian bisa langsung membayangkan kotretannya atau bisa membayangkan perhitungannya kayak gini gitu ya, 15 tambah 12 gitu. Di kotret begini juga bisa gitu ya. 5 tambah 2 7 ya, 1 tambah 1 2, ini hasilnya 27. Itu kan ya. Ini kalau misalkan waktu di sekolah dasar dulu langsung saja dijumlahin dengan pengotretan kayak gini gitu ya. Terus kalau misalnya begini tandanya gitu ya, kurang 15 kurang 12, ini orang-orang yang mungkin belum tahu maksudnya ini atau pembacaan gimana itu, bisa aja kayak gitu ya. Nah, yang lebih tepatnya ini negatif 15 dikurangi 12 gitu ya, sama-sama tandanya negatif. Jadi kalau misalkan tandanya sama gitu ya, nih ya, ini tandanya maksudnya tanda operasi, tanda positif atau negatif ya. Ini positif 15, ini positif 12. Jadi kalau misalkan tandanya sama-sama positif kah atau sama-sama negatif gitu ya, maka kalian tinggal operasiin aja sih angkanya aja ya, 15 tambah 12 gitu ya, ini jadi 27. Khusus untuk kasus yang ini, karena dia sama-sama negatif, maka hasilnya juga ini negatif gitu ya. Jadi kalau Paugi biasanya pakai istilah analogi gitu ya. Kalau positif itu pahala gitu misalnya. Kalau misalkan negatif tuh dosa misalnya. Ini positif ya dua-duanya. Punya pahala 15, terus punya pahala lagi 12. Pahalanya makin nambah dong ya. Jadi 27, maka ditambah gitu ya. Begitu juga kalau misalkan ini nih, dosa 15, dia dosa lagi 12. Dosa ketemu dosa ya, dosanya makin nambah gitu ya. Sehingga dosanya jadi bertambah gitu ya, jadi 27 juga sama gitu, cuman statusnya adalah dosa bukan pahala. Jadi sama ini gitu ya. Kalian bisa pakai konsep kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ya, tandanya sama, positif sama-sama positif gitu ya, atau sama-sama negatif, maka kalian jumlahkan saja si angkanya gitu ya. 15 tambahin 12, terus kemudian sesuaikan tandanya. Ini sama-sama positif ya, hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif, hasilnya negatif gitu ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Lagi yang ini, oh nih tulisannya ini sama gitu ya, ini sama. Ini juga sama kayak kasus yang kedua tadi gitu ya. Ini tandanya sama-sama negatif, jadi sama-sama dosa lah ya. Dosa 22, dosa lagi 32 ya, berarti kalian cuma jumlahin aja sih angkanya ya, 22 sama 32 jumlahkan, berarti 22 sama 30 kalau perlu potret gitu ya, potretannya ya di kertas lain atau di kertas potretan, misalnya 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 jadi 5 ya, 24. Cuman karena statusnya di sini dosa ya atau negatif, maka ini juga sesuaikan tandanya jadi negatif gitu ya. Itu untuk yang kasus-kasus yang tandanya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Sekarang kalau misalkan kita lihat ke kasus berikutnya, gimana kalau misalkan sih tandanya beda gitu ya, sama kayak yang ini nih, 24 dikurangi 7, maka kebalikan yang tadi ya, tinggal kurangkan aja biasa nih tandanya. Ini kan positif ya 24 nya, ini 7 nya kita anggap sebagai negatif gitu ya. Satu positif, satu lagi negatif gitu ya, jadi tandanya beda. Kalau misalkan beda ya berarti kurangkan aja biasanya, 24 dikurangi 7 ya berarti jadi 14. Kalau kita analogiin pakai pahala dosa tadi bisa juga sih ya, punya pahala 24 kemudian dia berdosa 7 gitu ya, maka pahala dan dosa itu kan saling melebur ya, pahala dan dosa itu ya. Kalau misalkan kita punya pahalanya itu misalkan ada 3 nih ya, pahalanya 3 nih, terus dia berdosa 1 gitu ya, ini saling melebur gitu ya, melebur dosa sama si pahalanya, sehingga kalau misalkan kasusnya begini ya tinggal bersisa pahalanya 2 gitu ya. Kalau di sini hasilnya pahalanya 24 kemudian dia berdosa 7 gitu ya, maka tinggal sisa pahalanya ada 14 gitu. Gimana kalau misalkan yang ini nih, ini juga tandanya beda kan ya, ini beda tandanya, satunya negatif, ini negatif 14 ya, satu lagi dia positif, ini beda ya.
Maka prinsipnya juga sama, dikurangkan gitu ya. Kurangkan angka yang terbesar atau bilangan yang terbesar di sini gitu ya. Ini 17 ya. 17 dikurangi dengan 14. 17 kurangi 14 kan berarti jadi 3 ya. Nah, kurangin angka yang terbesar dengan terkecil, kemudian sesuaikan tandanya sesuai dengan angka yang terbesar. Di sini tuh kan yang terbesar 17 ya. 17 tandanya apa? Oh, positif, berarti ini hasilnya juga akan positif ya. Kalau positif nggak ditulis tanda positif kayak gitu ya. Jadi sesuaikan tandanya, nggak usah ditulis tanda positifnya, itu cukup angkanya saja gitu ya untuk yang positif. Coba lagi ini ya, yang bawah ini positif ya, 12 ini bedanya. Satu lagi negatif. Tadi prinsipnya kurangkan angka yang terbesar 17 nih ya, yang terbesar dengan yang terkecil. 17 kurangi 12 kan jadi 5 ya. Lihat di angka yang terbesar atau di bilangan terbesar itu 17 tadi ya, tandanya tuh apa? Dia negatif nih. Oh, berarti ini hasilnya juga negatif gitu ya. Negatif 5. Jadi prinsipnya sekali lagi, kalau misalkan tandanya beda, satu positif satu negatif atau satu negatif satu positif, maka kurangkan angkanya yang terbesar kurangi yang terkecil dulu gitu ya. 17 lebih besar daripada 14 gitu ya, abaikan aja dulu tandanya, kemudian kurangkan hasilnya, tulis gitu ya, kemudian sesuaikan si tandanya sesuai dengan tanda pada angka yang terbesar itu ya. 17 tadi, 17 kan positif, berarti hasilnya juga akan positif kayak gini ya. 3 tadi juga yang kasus ketiga 12 dan 17, mana yang lebih besar angkanya ya 17 itu ya, karena 17 yang terbesar kurangkan dengan 12 jadi 5 gitu ya. Terus tandanya sesuaikan dengan yang terbesar tadi yang 17 gitu ya, karena negatif maka hasilnya juga negatif gitu ya. Sip, itu untuk konsep yang bilangan operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau misalkan kita bisa simpulkan gitu ya, nah trik yang bisa kalian gunakan kalau tanda operasinya sama gitu ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya, maka tambahkan bilangannya gitu ya, lalu sesuaikan si tandanya. Kalau misalkan sama-sama positif ya berarti hasilnya akan positif, kalau misalkan sama-sama negatif hasilnya juga bakal negatif. Terus yang kedua, kalau tanda operasinya beda, maksudnya bukan tanda operasi ya, tandanya tanda ininya ya, tanda bilangannya apakah positif atau negatif gitu ya, maka kalian kurangkan angka yang terbesar dengan yang terkecil, lalu sesuaikan tandanya pada tanda di bilangan terbesar gitu ya. Ini yang kedua, kalian bisa cobain di hiburan Sugro yang ini nih, hiburan Sugro, ini salahnya bukan Sugro 2 ya, hiburan Sugro 1. Di modul ada di halaman 4 gitu ya. Kalau misalkan punya modul dari Pauli, kalian bisa buka di halaman 4. Kalian bisa kerjain di level 2-nya aja langsung ya. Di sana kan ada level 1-nya, level 2-nya, ini langsung aja ke level 2-nya. Mulai kerjain dari nomor A, bukan nomornya, dari huruf A, soal A sampai ke, kita buka lagi coba next. Sampai R ya, sampai R ya, silakan, karena semakin banyak soalnya semakin sibuk. Atau apalagi coba random aja ya, misalnya sama kalian. Contoh ya, kita coba kerjain yang A dulu. Lihat di sini, oh di sini tandanya satu negatif satu positif, beda ya tandanya, ini beda tandanya. Maka kalau misalkan beda tadi, kita ingat ke prinsip yang kedua, kurangkan si angkanya, yang terbesar kurangi yang terkecil. 8 dikurangi 3 kan 5 ya. Nah, kita tinggal sesuaikan si tanda 5 itu apakah positif atau negatif. Lihat di angka yang tergedenya, oh 8 ya, dia tandanya negatif, maka hasilnya ini negatif 5 gitu ya. Terus misalnya ke nomor yang G misalkan ya, yang G ini juga beda nih ya, satu negatif satu positif. Kurangkan angka yang besar kurangi yang kecil. 8 kurangi 4 berarti jadi 4 ya, dikurangkan. Terus kemudian tandanya positif negatif, lihat di sini 8 yang paling gede ya, maka tandanya ini positif, jadi nggak usah diapa-apain.
nggak usah ditambah aksesoris beginian ya, udah 4 aja gitu ya. Silakan sisanya kalian kerjain di hiburan Sugro 1 ya nanti. Tapi ya itu untuk konsep yang pertama, penjumlahan sama pengurangan. Kita hapus dulu nih layarnya. Oke, ini nanti kalian kerjain. Sekarang Paugi masuk dulu ke perkalian pembagian bilangan bulat ya. Tadi penjumlahan pengurangan, Paugi harap udah kalian bisa gitu ya. Sekarang ke penyukalian sama pembagian. Sebenarnya kalian butuh pedoman aja di sini ya. Pedoman itu ini ya. Jadi kalau misalkan penjumlahan aja, bukan penjumlahan ya, positif kalikan dengan positif, hasilnya jadi positif. Kalau positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah ini khusus yang pedoman khusus perkalian pembagian aja ya. Penjumlahan pengurangan beda ya, tadi sudah Paugi kasih di 2 prinsip di sebelumnya gitu ya. Ini untuk cara ngafalinnya sebenarnya kalau Paugi ya gampangnya, kalau misalkan tandanya sama hasilnya akan selalu positif gitu ya. Tapi kalau ada salah satu aja yang beda tandanya gitu ya, maka hasil selalu negatif. Ingat aja yang tandanya sama dikaliin hasilnya selalu positif. Kalau enggak ya udah negatif gitu ya. Tuh, jadi ini juga berlaku untuk pembagian juga ya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Kalau misalkan beda, hasilnya negatif gitu ya. Tandanya beda, hasilnya negatif. Ada trik yang lain juga, ini Paugi nemuin dari sumber-sumber yang lain. Ada cara unik untuk menghafal pedoman tersebut. Yang benar dikatakan benar, maksudnya yang benar itu yang positif ini ya. Yang benar dikatakan benar, maka hasilnya benar gitu ya. Jadi sesuatu yang benar dikatakan benar, ya iyalah benar gitu ya. Itu hukumnya benar. Tapi kalau misalkan sesuatu yang benar dikatain salah gitu ya, ya salah gitu ya hukumnya gitu. Nggak boleh di sesuatu yang benar malah kita salahin gitu ya. Makanya ini hasilnya salah gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan yang sesuatu yang salah gitu ya dikatakan benar, ini juga salah, ngaco gitu ya. Jadi yang salah dikatain benar ya hasilnya jadi selalu salah gitu ya, jadi nggak boleh. Lalu kalau misalkan yang salah dibilang salah baru benar gitu ya, ya emang salah gitu ya, dikatain salah nggak benar gitu ya. Jadi ada juga trik yang kalian bisa gunakan ini gitu ya, atau mau pakai yang tadi yang dari Paugi. Kalau misalkan sama ya hasilnya sama, kalau misalkan tandanya sama hasilnya selalu jadi positif gitu ya. Kalau misalkan beda ya negatif gitu ya. Atau mau pakai ini juga silakan, pilih aja yang menurut kalian lebih nyaman ya. Karena kalau misalkan untuk prinsip perkaliannya atau operasi perkaliannya sama aja kayak perkalian biasa gitu ya. Coba ya kita coba dilihat di kasus yang ini 15 kali 2 ya udah itu 30 kan ya. Lalu kalau misalkan mau dikotret, misalkan perlu kotretan gini ya 2 kali 5 kan 10 ya, kan 1 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 30 ya, jadi hasilnya 30. Tandanya positif gitu ya, karena ini positif kali positif hasilnya selalu positif gitu ya. Di SD mungkin di kelas 5, 4 dan ke bawah gitu ya, itu belum diajarin tanda operasi yang positif negatif gitu ya, atau misalkan hasilnya ada bilangan negatif, karena baru dikenalkan bilangan bulat juga kalau nggak salah ya di kelas 6. Jadi operasi-operasi matematikanya juga selalu melibatkan bilangan positif aja gitu ya, kayak ini contohnya. Nah sekarang kalau yang lebih expert, nah lanjut ada tanda negatifnya di sini tuh ya, negatif 5 kali negatif 10. Lihat di sini tandanya sama gitu ya. Kalau misalkan tandanya sama selalu hasilnya akan positif tuh ya. Hasilnya akan positif, jadi nggak mungkin negatif. Ya udah tinggal kita fokus ke angkanya. 5 kali 10 kan jadi 50 ya. Gitu. Jadi udah positif 50. Kalau positif biasanya nggak ditulis ya, tanda positif, jadi hanya angka saja gitu. Ini juga nih ya, ini juga perkalian itu selalu nggak silang begini ya. Notasinya bisa aja kayak gini, ini maksudnya perkalian ini negatif 7 kalikan dengan yang dalam tanda kurung ini negatif 6. Sama-sama negatif berarti hasilnya akan selalu positif ya, 7 kali 6 jadi 42.
gitu ya. Jadi lihat di tandanya, kalau sama berarti hasilnya selalu positif ya, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya. Lanjut, kita coba yang beda tandanya ini ya. Ya udah, kalau misalkan beda si tandanya, satu positif satu negatif, hasilnya selalu negatif gitu ya. Siapin aja tanda negatifnya di sini gitu ya. Langsung fokus ke perkalian angkanya, 8 kali 7 jadi 50 gitu ya, negatif di sini. Ini negatif sama positif, beda tandanya, satu positif satu negatif satu positif. Hasilnya pasti negatif nih ya, tinggal fokus ke angkanya, 7 kali 4 jadi 28. Ini juga perkalian ya, sama mirip kayak ini. 6 kali negatif 9 positif ya, positif kali negatif, jadi hasilnya selalu negatif. 6 kali 9 54. Beresnya gampang. Ini untuk operasi perkalian pembagian sesimpel itu ya. Coba kalau misalkan kasus yang berikutnya nih apa? Oh iya, ini ada topik melebur tanda operasi. Maksudnya apa? Kayak gini. Nah, di sini yang pertama 10 tambah kurang gitu ya. Ini apaan Pak tambah kurang? Jadi gimana itu maksudnya? Sebenarnya ini tuh operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat gitu ya. Itu dibacanya 10 tambah negatif 3 gitu ya. Jadi di sini kalian bisa meleburkan tandanya, maksudnya itu tanda operasi ya, positif sama negatif di sini kita lebur. Cara meleburnya adalah kalikan gitu ya tandanya. Positif kali negatif, lihat di pedoman yang sebelumnya atau kalian hafal ya. Positif kali negatif tandanya beda nih ya, berarti hasilnya akan jadi negatif kalau misalkan beda. Sehingga kalau kita tulis ulang operasi ini jadi 10 dikurang gitu ya, karena yang positif kali negatif kan negatif ya, kurang 3 gitu ya. Udah, kalau misalkan begini udah kita lebur, hitung aja gitu, 10 kurangi 3 ya 17 7 ya, bukan 37 tuh ya, selesai gitu ya. Kalau misalkan kalian menemukan suatu tanda operasi yang saling ketemu kayak gini, biasanya ada tanda kurungnya ya untuk memisahkan mereka tuh. Kita lihat yang kasus kedua nih, negatif 20 tambah negatif 7. Ini juga kita lebur dulu dengan cara kalikan, positif kali negatif kan berarti jadi negatif ya. Negatif 20 dikurangi 7 berarti ya, karena ini positif kali negatif. Ya negatif gitu ya. Sama-sama negatif, ingat ya tadi penjumlahan pengurangan bilangan bulat ya, tandanya sama maka tambahkan ya, 20 tambah 7 berarti jadi 27 tandanya, karena ini sama-sama negatif jadi negatif 27. Dosa 20, dosa lagi 7, dosa mungkin nambah gitu ya, jadi gitu ya. Atau sekali lagi lah contoh ya, tambahnya biar rame. Negatif 5 dikurangi negatif 3 misalkan. Negatif sama negatif ini kita lebur dulu nih ya, kalikan negatif kayak negatif berarti jadi positif ya, sehingga di sini negatif 5 ini jadi tambah ya, tambah 3. Ya udah, tinggal lanjut nih. Tanda operasinya beda nih ya, tandanya maksudnya bukan operasi. Negatif di sini positif ya, kalau misalkan tandanya beda begini maka kita kurangkan ya, angka yang besar kurangi yang kecil. 5 dikurangi 3 berarti jadi 2 ya. 2 ini nilainya positif atau negatif, lihat di angka yang terbesarnya tadi ya, 5-nya. Oh, negatifnya hasilnya juga negatif gitu ya. Ini untuk melebur tanda operasi maksudnya seperti itu. Kalian bisa rewind lagi atau misalkan back lagi di penjelasan sebelumnya, barangkali ada yang masih belum jelas atau misalkan pengen diulang lagi gitu ya, silakan, karena sifatnya pembelajaran digital gitu ya. Kalau sudah oke, semuanya udah siap, kalian tinggal latihan aja gitu ya. Latihan ini hiburan Sugro 2 ya, berarti bukan hiburan Sugro 3. Ini ganti ya, tadi hiburan Sugro 1-nya, ini hiburan Sugro 2-nya yang perkalian sekarang ya. Di modul kalau kalian pegang ada di halaman 7. Ini kalian bisa mulai kerjain dari level 2 aja, yang A sampai ke yang R juga ya, sampai R juga. Silakan dicoba hiburan Sugro 1 dan 2-nya. Kalau misalkan pengen penjelasan lebih lanjut, nanti akan dibahas di video selanjutnya gitu ya. Selamat kerjain, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.